Halo, selamat datang. Hari ini kita akan membahas sebuah ide yang, luar biasa banget. Gimana caranya di saat kita merasa paling lemah, justru disitulah tersembunyi kekuatan yang jauh melampaui batas kemampuan kita. Kita akan cari tahu sama-sama gimana keterbatasan itu malah bisa jadi gerbang menuju kekuatan tanpa batas. Oke, kita mulai dari akhirnya aja ya. Ayat yang Anda lihat di layar ini bukan sekedar kalimat penyemangat biasa loh. Ini adalah janji inti yang akan jadi kompas kita dalam pembahasan kali ini. Anggap aja ini adalah puncak gunung yang akan kita daki bareng-bareng. Sekarang, coba deh kita jujur sejenak sama diri sendiri. Pernah nggak sih sampai di satu titik di mana rasanya pengen teriak, cukup, aku udah nggak sanggup lagi. Nah, perasaan itu, momen di mana semua harapan rasanya padam, justru itulah titik awal perjalanan kita hari ini. Oke, pertama-tama kita perlu mengakui momen-momen itu. Saat di mana kita merasa benar-benar ada di ujung tanduk, di batas terakhir kemampuan kita. Saat di mana kita merasa lemah. Kalimat-kalimat ini kedengarannya familiar banget ya. Aku sudah tidak sanggup. Atau mungkin ini benar-benar di luar batasku. Entah itu karena kerjaan yang numpuk, masalah keluarga yang pelik, atau pertarungan batin yang rasanya nggak selesai-selesai. Ya inilah titik-titik kritis itu, di mana kita semua, tanpa kecuali, pernah banget ngerasain dorongan buat menyerah. Tapi, gimana kalau saya bilang bahkan di tempat paling gelap sekalipun, sukacita itu bisa ditemukan? Yuk kita lihat sebuah kisah yang sangat luar biasa, yang lahir dari balik jeruji penjara. Coba dibayangin, Rasul Paulus itu nggak lagi nulis dari kantor yang nyaman atau kafe yang tenang loh. Dia itu terkunci di dalam penjara. Sebuah tempat yang memang dirancang untuk mematahkan semangat. Tapi justru dari keterbatasan inilah lahir kata-kata yang menginspirasi jutaan orang sampai hari ini. Coba lihat, di satu sisi realitanya suram banget. Penjara, keterbatasan fisik, penderitaan. Tapi lihat responsnya. Luar biasa. Sukacita, keyakinan pada sumber yang tak terbatas, dan kekuatan dari Kristus. Ini kan benar-benar nggak masuk akal ya. Gimana mungkin seseorang bisa seperti itu? Dan inilah jawabannya. Rahasia Paulus itu bukan karena dia manusia super. Bukan. Rahasianya adalah sebuah pergeseran yang fundamental. Dari mengandalkan aku bisa, menjadi dia yang membuatku bisa. Sumber kekuatannya datang dari luar dirinya sendiri. Kisah Paulus tadi udah luar biasa ya, tapi ada satu contoh lagi yang jauh lebih dalam yang nunjukin puncak dari pergumulan ini. Kita akan lihat momen paling manusiawi dari Yesus di Taman Getsemani. Ini penting banget untuk kita ingat. Sebelum kita melihat keilahiannya, Yesus itu sepenuhnya merasakan batas-batas sebagai seorang manusia. Di Getsemani, ia menghadapi pergumulan batin yang begitu dahsyat yang mendorongnya sampai ke batas akhir kekuatan manusiawinya. Dengerin deh kejujuran dalam doanya, biarlah cawan ini lalu. Cawan ini adalah simbol dari semua penderitaan yang akan ia hadapi. Ini adalah seruan jujur dari hatinya sebagai manusia yang secara alami ia pengen menghindari rasa sakit yang luar biasa. Ini nyata banget, manusiawi banget. Tapi tepat setelah seruan itu, terjadilah titik balik yang mengubah segalanya. Ia beralih dari kehendakku kepada kehendakmu. Di momen kelemahannya yang paling puncak, ia nggak mencari kekuatan dari dalam diri, tapi memilih untuk berserah dan bersandar sepenuhnya pada kekuatan Bapa. Nah, dari dua kisah yang luar biasa ini, Paulus di penjara dan Yesus di Getsemani, kita menemukan sebuah ide yang kedengarannya aneh ya. Sebuah paradoks. Sebuah rahasia tentang di mana sebenarnya letak kekuatan sejati itu. Dan inilah pertanyaan intinya. Kedengarannya gila kan? Bagaimana mungkin kelemahan, sesuatu yang kita coba hindari mati-matian, justru bisa jadi pintu gerbang menuju kekuatan yang lebih besar? Jawabannya ada di sini, di dalam paradoks ini. Kekuatan sejati yang kita kejar itu seringkali nggak ditemukan dengan cara kita berusaha lebih keras lagi. Justru sebaliknya. Kekuatan itu muncul saat kita akhirnya angkat tangan dan bilang, aku nggak bisa, lalu bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi, kelemahan kita itu bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Justru retakan-retakan dalam diri kita itulah yang menjadi celah bagi cahaya kuasa dan kasih Kristus untuk masuk dan bersinar. Saat kita berhenti menutupi kelemahan kita justru memberi ruang baginya untuk berkarya secara ajaib. Lalu, apa artinya semua ini buat Anda? Buat kita, gimana caranya kita bisa membawa paradoks yang luar biasa ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari?
Mungkin saat ini Anda sedang berbaring lelah, berjuang melawan penyakit yang rasanya nggak ada habisnya. Atau mungkin Anda sering terjaga di malam hari, khawatir tentang bagaimana mencukupi kebutuhan esok hari. Beban-beban ini nyata dan seringkali terasa terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Jadi, bagaimana kita memulainya? Ada 3 langkah sederhana yang bisa kita ambil. Pertama, ayo kita jujur dan akui kalau kita punya batas. Itu bukan kegagalan, itu kenyataan. Kedua, ayo kita buat keputusan sadar untuk nggak lagi berjuang sendirian dan mulai bersandar pada Tuhan. Dan ketiga, mari kita andalkan Dia bukan sebagai rencana cadangan, tapi sebagai sumber utama kekuatan kita setiap hari. Pesan terpentingnya adalah ini. Anda nggak perlu memikul beban dunia ini di pundak Anda. Anda nggak diciptakan untuk itu. Di dalam Kristus ada kekuatan yang selalu cukup. Bukan untuk sebulan ke depan, tapi untuk hari ini. Untuk langkah Anda selanjutnya. Dan itu saja yang Anda butuhkan. Dan kita kembali ke janji awal kita. Harapan saya, sekarang kalimat ini bukan lagi sekedar kutipan, tapi bisa menjadi detak jantung Anda. Sebuah pengingat yang hidup, bahwa dalam setiap tantangan, saat Anda merasa paling lemah, sebenarnya Anda sedang berdiri di ambang pintu menuju kekuatan terbesar yang pernah ada. Kekuatan yang datang saat kita bersandar padanya.